Selamat sore, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Andi Antono ya. Saya selaku pengelola program daripada website kuliahkerja.com ya. Pada kesempatan kali ini saya senang sekali bisa ketemu teman-teman semua walaupun secara daring ya. Ini kawan-kawan semua ini ada yang dari berbagai daerah ya, dari berbagai provinsi ya. Jadi saya rasa tidak menghalangi niatan kita untuk mencari informasi ya, walaupun lewat online ya. Ini sebuah terobosan teknologi yang baru sehingga ini menjadi keniscayaan ya, kira-kira begitu. Dan kita niatkan semua teman-teman yang ada di sini untuk sama-sama belajar ya, sama-sama menggali informasi dan juga mohon bantuannya untuk menyebarkan ya ke teman-teman yang lain ya, karena ini adalah informasi yang sangat menarik ya untuk masa depan kita semua, masa depan anak bangsa dan alangkah baiknya informasi ini bisa tersebarkan ke teman-teman yang lain ya sebagai amal jariah buat kita semua ya. Sehingga nanti ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Baik kawan-kawan semua, saya akan share slide ya. Tapi nanti akan saya coba lebih banyak kita diskusi ya. Jadi nanti eh, akan lebih banyak diskusi sehingga nanti kawan-kawan semua bisa mendapatkan informasi yang lebih detail ya. Oke, slide sudah kelihatan ya. Ya, jadi kawan-kawan semua, eh, Anda bisa lihat website kita di kuliahkerja.com ya. Jadi di sana sudah ada penjelasan yang cukup detail ya. Sehingga nanti hari ini kita akan eh, sampaikan beberapa highlightnya saja ya. Jadi program ini itu sudah mendapatkan pengakuan ya atau mendapatkan eh, restu ya dari Konsulat Jenderal Jepang ya, Pak Miyakawa Katsutoshi, Katsutoshi ya, bersama dengan Rektor ITB Stikom Bali ya, Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali ya, pada bulan Juli 2024 yang lalu ya. Jadi program ini sudah mendapatkan pengetahuan beliau-beliau ini ya. Jadi kami punya misi melatih, membiayai, dan menempatkan ya. Jadi bukan hanya dilatih, tapi juga kita biayai ya, serta kita tempatkan magang bekerja di Jepang ya. Nah, ini Anda harus tahu tentang negeri Jepang ya, karena ini sangat penting sekali untuk wawancara ya. Dari user dari Jepang itu akan apa eh, senang sekali ya, apabila kalian paham betul akan situasi negeri Jepang ya, budayanya, kemudian disiplinnya, kemudian berbagai filosofinya, bahkan perusahaan-perusahaan terkenal itu harus kalian kenal ya. Kemudian, nah ini adalah mitra kerjasama yang hari ini kita akan sampaikan ya. Jadi yang pertama adalah dengan Stikom Bali melalui program studi manajemen informatika dan Yayasan Dwi Pahara ya selaku LPK Bahasa Jepang ya serta PT MBC sebagai sponsor pembiayaan ya. Jadi kalau di dalam website apa eh, ada LPK lain ya seperti kayak Tsunami, kemudian apa eh, Jiwin ya. Itu yang ada di Bandung ya. Nah, kita belum membahas yang di wilayah Bandung, tapi hari ini khusus kita membahas wilayah Bali ya. Jadi Yayasan Dipa Harani yang memiliki LPK dan asrama yang ada di Bali ya. Kemudian PT MBC ya, kebetulan saya selaku eh, CEO dari PT MBC yang menjadi sponsor pembiayaan kalian ya. Jadi tiga institusi ini ya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi peserta wajib terdaftar sebagai Sivitas Akademika Stikom Bali ya.
sebagai persyaratan mendapatkan dana talangan atau pinjaman tanpa agunan. Ini yang paling penting ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua jalur ya. Jalur untuk lulusan SLTA dan jalur untuk lulusan D3, S1 ataupun mahasiswa aktif ya. Jadi mahasiswa aktif dari luar kampus manapun boleh ikut ya. Tapi ya wajib mengikuti pelatihan digital marketing ya selama 6 bulan. Ini 100% online atau hybrid ya. Jadi bisa online, bisa offline ya. Kalau lulusan SLTA, nah ini wajib, nah ini sekali lagi wajib mengikuti program Diplomatika Informatika ya. Dan itu dilakukan secara hybrid ya. Intinya satu semester itu dilakukan di Indonesia dan 5 semester yang lain. Mudah-mudahan kalian sudah bisa berangkat ke Jepang. Jadi bisa lanjut kuliah secara online ya. Nah ini yang paling penting juga alur program ya. Jadi alur program khusus untuk magang. Sekali lagi magang ya. Jadi kita bukan ke level Toki Gino atau bekerja profesional, tetapi baru masih magang bekerja atau latihan bekerja. Jadi kalau lihat di sini ya semua pendaftaran secara online ya. Kecuali kalau teman-teman dari Denpasar boleh silakan merapat ke Stikom Bali atau teman-teman dari Jawa Timur boleh merapat ke MCC Kota Malang ya, Malang Creative Center. Itu ada tim di sana ya. Jadi silakan kalau mau merapat di dua tempat itu ya. Tapi secara umum pendaftaran bisa dilakukan secara online ya. Kemudian kita akan review ya. Review peserta ini artinya kita akan eh, seleksi lah, kira-kira begitu ya. Tapi lebih mudah, beda dengan Toki Ginu yang lebih ketat ya. Kita akan review peserta dan harapannya bisa MCU awal secara mandiri ya. Ini melakukan MCU secara mandiri ya. Itu prosesnya kurang lebih 3 hari. Kemudian setelah itu baru setelah lolos seleksi ya atau review, maka langsung bisa masuk perkuliahan ya, Diplomatika Informatika secara online plus diklat bahasa Jepang ya. Ini yang dari luar kota langsung kita sediakan asrama ya. Tapi kalau misalkan yang mau kos sendiri ya dari wilayah Bali boleh ya, silakan. Jadi ini optional ya. Kita nanti akan jelaskan detailnya. Selama 4 bulan ya, kursus bahasa Jepang dan kuliah ini selama 4 bulan ya. Setelah itu baru masuk ke karantina. Nah ini karantina juga berasrama ya, jadi 4 bulan. Nah, setelah dari karantina, ya, termasuk di sini pemantapan, kemudian pengurusan dokumen dan sebagainya, termasuk MCU, ya, medical check up lanjutan, nah, baru bisa langsung berangkat ke Jepang. Jadi totalnya 8 bulan ya, totalnya 8 bulan. 4 bulan pertama kuliah sambil kursus bahasa Jepang, 4 bulan kedua ini karantina ya. Jadi teman-teman yang di luar Bali, kita sediakan asrama ya. Nanti SKB ya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Misalkan nanti asramanya pasti gratis ya, tapi makan minumnya bisa kita patungan ya, kalau selama 4 bulan pertama. Jadi kalau 4 bulan kedua, ini Anda sudah di-funding ya, sudah dibiayai. Artinya ini Anda sudah betul-betul 90%. Kalau sudah masuk karantina ini 90% sudah bisa berangkat ke Jepang ya dengan kontrak 2 sampai 5 tahun ya. Ini idealnya 3 tahun ya. Idealnya 3 tahun ya. Dan nanti start diklatnya kita bisa mulai di bulan Maret atau Juni atau Oktober ya di 2025 ya. Ini start ya, yang bisa kalian bisa mulai belajar. Nah, ini yang penting lagi adalah semua eh, pembiayaan ya itu akan mendapatkan dana pinjaman ya. Dana pinjaman ini diangsur, dibalikin ya, bukan gratis ya, tapi ditangguhkan, nanti dibayar secara angsuran setelah terima gaji di Jepang. Ya. Nah, biayanya adalah hingga 100 juta ya. Jadi maksimal ya, ini maksimal pembiayaan 100 juta. Anda pun boleh ngambil di luar ini boleh, misalkan di bawah ini boleh. 50 atau 10 atau 80 silakan ya. Yang jelas plafonnya adalah 100 juta. Untuk apa dana ini? Untuk membiayai Anda selama di asrama, biaya pelatihan ya, eh, bahasa Jepang ya, kemudian biaya kuliah D3 sampai lulus ya, sampai tamat. Kemudian biaya dokumen ya, mulai dari paspor, visa ya, sampai biaya keberangkatan tiket pesawat ya. Ini kita biayai semua. Nah, setelah di Jepang baru kalian bisa angsur ya. Dengan gaji rata-rata 18 sampai 23 juta, angsuran 3 jutaan ya per bulan ya. Kemudian biaya hidup kurang lebih 7 jutaan ya. Jadi masa pinjaman 36 bulan, jadi 3 tahun ya. Nah, jadi ini relatif Anda bisa berhemat
kira-kira 8 juta ya, kalau misalkan apa gaji Anda masih di 18 juta ya. Jadi ada saving kurang lebih 8 juta ya. Kalau dikalikan 36 bulan itu kurang lebih sekitar 200 lebih, 250 jutaan ya. Nah, ini ya ketentuan umumnya yang harus kalian perhatikan bahwa eh, pilihannya bisa magang atau bekerja berkeahlian khusus atau yang kita kenal dengan Toke Togino atau SSW ya. Tapi untuk sementara ini berkeahlian khusus ini kita alihkan ke Bandung ya. Kita akan nanti pembahasan lain ya. Tapi hari ini khusus magang ya atau Ginojitsu ya. Visanya Ginojitsu atau magang, latihan bekerja dulu ya. Masa kontrak 2 sampai 5 tahun dan harus terdaftar sebagai Sivitas Akademika Istiqom Bali. Ini wajib ya. Entah itu Anda ikut pelatihan digital marketing bagi yang sudah S1 atau yang mahasiswa aktif dari kampus lain ya. Kalau lulusan SLTA harus bisa kuliah di Diploma 3. Usia 17 sampai 35 ya. Kalau 35 setengah sudah tidak bisa ya. 35 pas ya. Saya Kemudian lajang menikah boleh pendidikan minimal SLTA ya. Sehat jasmani rohani ya. Bentar. Oh, ada noise ya. Ya, nanti pertanyaan-pertanyaan belakangan ya, Mas, Mas Febriani ya. Oke, nanti pertanyaan kita bahas setelah ini ya. Oke, kemudian tidak bertato. Nah, ini kalau toh masih bertato boleh, tapi harus dihapus ya. Dan pastikan tidak ada gambarannya dan itu relatif kecil. Ya, itu masih memungkinkan ya. Dokumen semua asli ya, SKCK, ijazah, foto resmi ya kan. Itu harus asli KTP KK ya ini harus asli. Kemudian membayar biaya pendaftaran 350.000. Nah, ini penting. Jadi program ini bayar ya 350.000 saja. Setelah lolos interview atau setelah lolos reviewer tadi, maka membayar uang komitmen 5 juta. Itu pun bertahap ya. Dicicil selama 4 kali selama di asrama ya. Jadi praktis biaya kalian cuma ini ya. Mungkin tambahan biaya untuk transportasi dari tempat tinggal Anda ke Bali ya, karena asrama kita ini ada di Bali. Ya. Kemudian, nah ini biaya komitmen ini perlu diketahui bersama, dibayar bertahap ya. Kemudian pembayaran pertama 1,5 juta ya setelah pendaftaran. Ya. Ini wajib ya, pembayaran wajib yang lunas diangsur selama 3 kali ya, sama ini jadi 4 ya. Sisanya diangsur selama 3 kali. Dan uang komitmen tidak dikembalikan dalam kondisi apapun ya. Jadi apabila Anda mundur di pertengahan jalan maka hangus ya. Nah, semua ditransfer lewat bank daripada PT MBC ya, yang selaku sponsor kalian ya. Nah, ini adalah 14 bidang pekerjaan ya, SSW ya. SSW ini adalah visanya adalah Tuki Tugino. Jadi Anda harus minimal N4 ya. Tapi untuk kali ini maka Anda nggak perlu N4, N5 udah cukup karena magang ya. Ini adalah bidang-bidang pekerjaannya ya, mulai dari perawatan lansia, kebersihan gedung, industri komponen mesin, teknik mesin industri, industri listrik, elektronik, konstruksi, pembuatan kapal, industri penerbangan ya, mungkin ini di staf darat ya, perbaikan mobil, perhotelan, pertanian, perikanan, makanan ya. Ini ada semua. Kalau magang tidak bisa milih ya. Kalau magang kita yang memilihkan atau kita yang menawarkan. Tapi kalau SSW nanti Anda akan upgrade ya menjadi SSW atau minimal skill bahasa Anda N3. Nah, Anda bisa memilih pekerjaan ya. Tapi kalau selama magang belajar budaya dulu ya, kita yang tentukan ya. Nah, ini penting juga ya. Jadi pendaftaran ini dibagi dalam 3 gelombang ya. Ya. Gelombang satu ini sudah kita mulai dan seleksinya akan kita adakan di awal Maret ya. Awal Maret. Tapi kalau misalkan nantinya kuotanya sudah cukup eh, terpenuhi, maka kita tutup ya. Kita bisa jadi seleksi ini dimajukan ya. Kemudian kelas perdana di Maret ya. Gelombang 2 ya, mulai Maret kelas perdananya di 2025 di bulan Juni. Ya. Kemudian gelombang 3 ini di September sampai Oktober. Nanti saya share ya jadwal ini ya. Nah, ini asrama kalian nantinya. Ini kalau sekarang sudah hampir 80% ya. Ini asrama kalian di Desa Tembuku, Kabupaten Bangli, ya, Bali. Ya. Ini asramanya baru ya, 3 lantai. Yang jelas sangat representatif, nyaman ya.
kemudian bednya juga baru ya. Harapannya kalian sebagai penghuni pertama ya di asrama ini ya. Ini nanti akan ada kegiatan-kegiatan lain seperti kayak Bushido Camp ya, yang kita akan undang siswa-siswa SLTA seluruh Indonesia akan ke sini. Anda bisa berinteraksi sama mereka. Ini salah satu ruang kursus ya selama 4 bulan pertama ya. Kalian bisa kursus di LPK Yayasan Dwi Pahara ya. Jadi sangat representatif ya. AC-nya sudah lengkap lah, mejanya sudah lengkap semua ya. Ini teman-teman kalian yang sudah pada berangkat ya dari Dwi Pahara Bali ya. Ya, jadi teman-teman yang sudah ada di Jepang ya. Nah, ini adalah Rektor Stikom Bali ya. Jadi sekali lagi ada 3 pihak tadi ya, ada Stikom Bali dan ada MBC dan ada Dwi Pahara. Ini owner dari Dwi Pahara sudah melakukan kerjasama dengan Stikom Bali. Dan ini adalah direksi ya daripada Mitra Bisnis Cipta Karya ya. Kami ada di Denpasar ya. Segera akan kita buka di Malang dan Blitar ya. Jadi kita akan coba buka kantor di Malang sama Blitar. Dan nanti teman-teman semua silakan scan ya, ya nanti formulir ini supaya kita bisa berkomunikasi lebih lanjut ya. Oke, mungkin itu saja ya yang saya sampaikan ya. Jadi kita akan lebih banyak pertanyaan aja, tanya jawab aja. Jadi mudah-mudahan apa bab presentasi saya tadi bisa mengawali dulu ya. Nah, sekarang kita bisa diskusi ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa lewat kolom chat ya. Nah, eh, nantinya di website itu ya, sedikit saya sampaikan sebelum kita ke tanya jawab. Ada, nah di website kita, ya, bentar Mas Fatur ya, tahan dulu. Di website kita, saya jelaskan, ini yang kita bahas adalah skema program yang kedua ya, Gino Jisoo ya. Jadi ada skema satu, ini Tokido Gino, SSW, ini agak agak berat ya. Tapi nanti kita akan sampai ke sini ya. Tapi untuk ini, sementara ini kita baru membahas masalah skema yang kedua. Kemudian di bawah ini adalah bidang pekerjaannya. Kemudian di bawah sendiri, ini foto-foto kegiatan, itu ada QA ya, atau daftar pertanyaan ya. Anda bisa cek di sini ya. Daftar pertanyaan itu apa aja yang perlu kalian cermati, itu semua ada di sini ya. Kemudian juga kurikulum D3 ini seperti apa, ya ini juga sudah ada di sini semua ya. Jadi Anda bisa melihat, mempelajari apa sih kurikulum Diploma 3 itu ya. Kemudian nanti saya akan update juga masalah yang lulusan S1 ya atau mahasiswa aktif nanti akan masuk ke program pelatihan wirausaha muda digital ya. Nanti kita akan share di grup ya. Makanya nanti harapan saya Anda bisa tetap stay di grup. Oke, kita langsung tanya jawab ya. Saya nanggepin dulu Febriani ya, Mbak Febriani ya. Yang sudah ada D4 tetap magang. Nah, D4 apa dulu Mbak? Ya, kalau D4 bahasa Jepang ya langsung aja berangkat ke Jepang ya. Tapi kalau D4 yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Jepang, maka cukup ikut pelatihan wirausaha muda digital ya. Tidak harus kuliah Diploma 3 Informatika. Jadi program ini semua magang ya, jadi semuanya ikut magang. Oke, saya kasih kesempatan Mas Fatur. Silakan Mas Fatur. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf, tapi sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya bicara maaf, Saya Andi, oh Pak saya Andi. Andi Mas. Ya, Bapak Andi sudah pernah ke Bedogul ya. Jadi ya, silakan. saya mungkin di peserta ini saya aja mungkin yang tua, karena saya orang tuanya daripada siswa Oh yang ya, ya, ingin ikut Pak Nggih. iya Pak, Ini silakan Pak. kaitannya dengan magang di Jepang ini. Saya ingin tanyakan bahwa tadi kan jenjang SLTA yang bisa dimasuki adalah Diploma 3 Pak Nggih. Yang Ya, S1-nya enggak ada? Enggak ada kah? Kemudian yang kedua,
untuk magang di Jepang itu apa apa yang diberikan dipilihkan magangnya seperti apa mungkin? Yang Iya, maksudnya yang seperti tadi kan ada apa namanya itu jumpo ya apa caregiver, merawat Pak. orang jumpo ya iya Iya, mungkin itu yang kedua yang ketiga nanti apakah setelah Jepang ketika nanti anak saya sudah di Jepang misalnya udah lolos iya, kemudian tidak tahu juga kita kan ke depannya setahun 2 tahun ada sakit nah iya, ketika terjadi sakit yang mengharuskan dia pulang apa konsekuensi yang bisa diterima ketika itu nanti apakah mengembalikan dana yang sudah diberikan atau seperti apa gitu Pak ya iya, supaya nanti ini apa namanya supaya jelas juga saya nanti kan nggak tahu juga ke depannya kan namanya anak kan situasi dan kondisinya untuk apa namanya adaptasi tempat orang lain itu kan seperti apa begitu Pak. Terima kasih. oke, terima kasih. Iya Pak, jadi pertama apakah ada S1 apa enggak ya? Terus yang kedua bidang kerjanya seperti apa? Terus yang ketiga kalau sakit seperti apa pengembalian dananya ya? Oke, baik saya jawab Pak. S1 ada Pak, jadi S1 ada, S2 ada. Cuman kita prioritaskan di tiga. Kenapa prioritas di tiga? Karena nanti di sana di Jepang itu biar tidak terlalu berat. Karena materi diplomatika ini kan pertama waktunya cukup singkat, 3 tahun. Kalau yang S1 4 tahun, Pak. Jadi akan lebih berat. Hmm. Terus yang kedua, materi diplomatika informatika ini praktis, Pak. Jadi lebih banyak ke praktek di depan laptop saja. Tapi kalau S1 itu harus riset, harus penelitian, harus FGD, harus visitasi, dan itu akan menjadi lebih rumit ya. Nah, tetapi nanti setelah D3 dari Jepang pulang, misalkan jeda dulu, istirahat dulu setahun, 2 tahun, boleh. Nanti transfer S1, Pak. Tinggal transfer ke S1. Jadi biar tidak terlalu berat, karena dia harus kuliah sambil bekerja. Nah, kalau S1 terlalu berat. Ini ini adalah strategi saja. Ya. Hmm. Toh ujung-ujungnya kalau dia punya S1, kalau nggak ada pekerjaan juga percuma. Ya kan? Nah, kan begitu. Jadi lebih baik di tiga dulu secara cepat ya kan, bisa beradaptasi dengan apa budaya ataupun apa masyarakat di Jepang, pulang jeda dulu istirahat kah, mau buka bisnis dulu kah, silakan nanti bisa transfer ke S1. Itu yang pertama ya Pak ya. Oke. Terus yang kedua, masalah bidang kerjanya ya. Jadi kalau magang ini Pak ada 14 bidang yang kita bisa distribusikan. Ya, jadi bukan hanya di caregiver Pak, ada 14 bidang ya. Jadi teman-teman semua bisa cek di kuliah kerja, kuliahkerja.com ya. Itu di sana akan apa banyak bidang-bidang yang disampaikan ya. Nah, kalau caregiver khusus untuk caregiver ini eh, apa biasanya mereka yang sudah punya sertifikat SSW, Pak, ya. Itu akan lebih cepat beradaptasi dengan pekerjaan itu ya. Tapi kalau misalkan masih magang, ini biasanya faktor komunikasi saja ya, nggak perlu sampai apa seperti asisten nurse ataupun dia harus menyiapkan apa obat-obat si lansia itu ya kan itu belum sampai ke sana ya. Jadi masih tataran magang ya. Jadi masih tataran belajar ya, mengenal budaya, mengenal disiplin orang di sana, ya kan, mengenal filosofi mereka. Karena eh, sejatinya bekerja itu kan tidak harus teknis saja, tidak melulu teknis saja, tapi bersosialisasi. Nah, ini yang paling penting ya. Kadang-kadang nanti shock culture itu, ya, shock tentang budaya orang. Ini penyesuaiannya, makanya perlu ada belajar bekerja dulu atau magang ya. Ya, idealnya 2 tahun ya, ngerti suasananya, ya, baru bisa profesional ya. Kemudian yang ketiga, kalau sakit bagaimana? Itu risiko kami, Pak. Jadi nanti kami akan cover asuransi, Pak. Jadi misalkan sakit dan harus pulang ya, itu akan kita cover dengan asuransi ya. Tetapi harapannya di sana mereka harus fit, Pak. Makanya di asrama nantinya itu betul-betul kita tes medical check up. Jadi jangan sampai nanti di sana ada penyakit asma, ada penyakit jantung. Nah ini mohon maaf nggak bisa lanjut ya. Tetapi kami di sana ada perwakilan kantor di Nagoya, Pak. Dan di sana ada mentornya atau ada eh, tim medis ya yang nanti akan membantu untuk apabila ada adik kita sakit. Saya rasa itu ya, Pak. Em, Hmm. Oke, nanti Pak. Oke. kita bisa diskusi japri, Pak ya, kalau misalkan lebih detail atau saya akan coba ada agenda ke ini ya, Bedugul ya. Oke, Saya oke, coba Pak. Siap. menjawab pertanyaan teman-teman yang lain, sudah banyak ini. Oke, oke. Oke, jadi teman-teman semua jangan lupa ya, ngisi formulir absensi.
biar kita tetap berkomunikasi. Kemudian dari Mas Dery untuk yang sudah D4 dan S1 ke Jepang pakai visa magang. Ya tetap Pak, visanya ini semua adalah visa magang ya. Kalau misalkan pakai visa TG atau TG Tegino atau SSW, minimal anak itu harus lulus N4 ya. Apalagi sekarang mungkin kalau perusahaannya lebih perusahaan yang berskala besar bisa harus N3 ya. Jadi hari ini kita akan bicara masalah visa magang ya. Gino Jisoo, Pak ya. Kalau misalkan bisa bekerja, kita akan bahas ke topik lain ya. Tapi bisa saja, asalkan anaknya betul-betul siap ya, sudah punya dasar yang cukup kuat. Khawatirnya kalau kita langsung ke SSW ya, pakai visa atau gitu Gino, nanti banyak yang drop ya, karena itu juga apa ketat sekali seleksinya ya. Itu ya, Mas Dery ya. Kemudian Mas Rojak, bagaimana kondisi lingkungan pergaulan yang di Bali dan saat di Jepang? Oke, jadi Mas Rojak, eh, kalau di Bali sudah sangat menjunjung tinggi toleransi ya. Jadi nggak ada masalah ya antar suku, antar agama, antar etnis ya itu nggak ada masalah di sana. Sangat kondusif ya. Apalagi teman-teman yang Muslim ya untuk mendapatkan makanan halal di Bali juga nggak sulit ya. Sudah banyak teman-teman kita yang membuka makanan halal ya. Kemudian kalau di Jepang juga sama ya, pandai-pandai saja kita bersosialisasi ya karena namanya negeri orang ya lingkungan juga berbeda. Tetapi selama kita bisa beradaptasi ya, itu saya rasa nggak ada masalah. Termasuk kebebasan beribadah ya kan. Kalau puasa harus ada buka bersama mungkin ya ada taraweh ya itu diberikan kesempatan ya. Jadi tidak ada isu-isu tentang diskriminasi ya. Itu ya, Mas Rojak ya, jadi aman. Kemudian Ahmad Muzaki, ini panjang ini ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada program pelatihan digital marketing bagi yang sudah lulus S1. Nah, nanti goals dari pelatihan tersebut apa ya? Sedangkan nanti magangnya pos yang berbeda. Oke, ya. Jadi, sekali lagi teman-teman semua, program magang ini mungkin tidak relevan dengan eh, program studi yang mungkin kalian sudah tempuh ya. Mungkin kalian dari informatika, ada yang dari perhotelan, ada yang dari hukum, ada yang dari sastra Inggris dan sebagainya. Kok kerja di perkebunan, misalkan ya. Yang penting adalah kita belajar bahasa, ya. Belajar beradaptasi dengan lingkungan, belajar bersosialisasi. Ini paling penting. Itu soft skill ya. Kita bukan robot, Mas ya. Jadi nggak melulu urusan teknis ya dan nggak melulu urusan kompetensi kita saja. Tapi yang paling penting di sini adalah bersosialisasi. Ya ini paling penting. Karena kalau Anda sudah humble, udah diterima secara kultural oleh masyarakat Jepang, itu loncat ke perusahaan lain gampang. Ya, itu yang paling penting ya. Loncat ke perusahaan lain yang sesuai dengan disiplin ilmu Anda itu gampang. Ya. Nah ini menarik nih bagi yang sudah lulusan S1 atau mahasiswa aktif ya itu dari kampus mana saja, itu harus ikut pelatihan digital marketing. Kenapa? Harapannya setelah kalian pulang, ya, mendapatkan tabungan yang cukup signifikan, ya, kerja di Jepang, magang di Jepang, ya, 3 tahun kurang lebih Anda punya uang 250-an juta, ya. Nah, saya tadi udah kasih simulasi, ya, Anda punya saving 8 juta, kali 36. Coba ada yang bisa ngitung, ya. 8 kali 36. Itu tabungan Anda selama 3 tahun. Nah, kalau pulang ke Indonesia, harapannya Anda bisa buka bisnis baru, gitu loh. Ya, bisnis yang berbasis digital. Ya, ini harapannya begitu, Mas. Jadi pulang ke Indonesia punya skill, gitu ya. Jangan sampai pulang ke Indonesia ngabisin uang, ngambil-ngambilin uang, tapi nggak ada skill untuk membuka bisnis ya, nanti percuma, ya kan? Uangnya juga hilang begitu saja. Nah, itu goalsnya seperti itu ya, Mas Zaki ya. Jadi biar Anda punya skill ya. Bisnis kuliner punya basisnya digital, pembayarannya pakai QR code ya, pemasarannya pakai sosmed. Nah, seperti itu ya. Oke, masih Mas Zaki nih, biayanya berapa ya dari awal sampai akhir ya. Kalau yang wajib kalian bayar di depan itu adalah 350.000 ditambah 5 juta. Itu wajib di depan cash. Itu tidak bisa gratis, itu tidak bisa ditawar. Kalau misalkan belum ada, ya nggak apa-apa, lain kesempatan, nabung dulu ya. Kemudian yang kedua adalah biaya perjalanan dari tempat Anda ke Denpasar atau ke Bali.
Mau naik pesawat, mau naik bis, mau naik kereta, silakan. Itu kita nggak cover, ya. Kemudian yang kita talangin adalah biaya kuliah dan biaya keberangkatan, ya. Biaya kuliah diploma 3 sampai lulus itu kurang lebih 40 juta. Ya, biaya pelatihan bahasa Jepang asrama sampai keberangkatan ke Jepang itu kurang lebih 40 juta. Jadi 80 juta, ya. Tapi kalau Anda mau apply atau mau apa ngambil pinjaman sampai 100 juta boleh kita berikan plafon, ya. Dan itu tanpa jaminan. Nggak perlu pakai sertifikat rumah, BPKB nggak perlu. Cukup menjadi Civitas Akademika Stikom Bali. Nah, itu kita sponsori, ya. Itu Mas ya. Jadi soal biaya ini harus dipahami betul ya. Itu bisa dilihat di website ya. Kemudian Laude Ibnu, Pak berarti selama di asrama makanan nggak include ya. Nah, oke. 4 bulan pertama ya, kan di asrama kan yang khususnya dari luar Bali ya, yang di luar Bali. 4 bulan pertama itu memang di asrama, tetapi harapannya kalian bisa mandiri soal makan ya. Jadi misalkan patungan beras, patungan gula, patungan minum itu silakan. Tapi kalian nggak perlu bayar listrik, air, telepon, apa bed nggak perlu, tempat tidur nggak perlu, ya nggak perlu bayar ya. Nah, tetapi di 4 bulan kedua itu sudah full funding, sudah termasuk makan. Paham ya, Mas Laudi Ibnu ya, Mas Ibnu ya. Jadi 8 bulan itu di Bali bagi yang kalian yang di luar Bali. 4 bulan pertama di asrama, tetapi asramanya itu di luar makan. Tetapi yang 4 bulan kedua itu sudah termasuk makan ya, sudah termasuk semua. Nah, dari teman-teman yang di Bali kadang-kadang juga apa nggak pengen di asrama itu boleh. Kuliahnya hybrid ya. Makanya kita sebut hybrid adalah separuh di kelas, separuh di rumah ya. Jadi teman-teman yang di Bali kan banyak tuh dari Denpasar, dari Badung, dari apa Bedugul, dari Singaraja banyak tuh. Nggak usah ke asrama juga nggak apa-apa ya. Nah, itu bisa secara daring ya. Tetapi setelah masuk karantina 4 bulan kedua itu wajib berasrama ya, wajib berasrama. Gitu ya, Mas Ibnu ya. Kemudian saya langsung lagi ke Wayan. Bagus. Misal sudah masuk mahasiswa aktif S1 ya. Apakah nanti akan dipindahkan? Oh, nggak perlu ya. Mas Wayan, nggak perlu. Jadi lanjut aja ke S1 ya. Jadi nggak perlu dipindahkan ke D3. Tapi itu opsional ya. Tapi kalau kamu masih semester 1 dan belum mulai kuliah ya, eh, kalau nggak salah maba itu kuliahnya baru di bulan September. Nah, boleh ke D3, masih ada waktu ya. Tapi kalau yang sudah aktif, mahasiswa aktif ya silakan lanjut ya. Tapi kalau selama belum kuliah perdana, saya sarankan D3. Supaya cepat Mas ya, 3 tahun dulu di Jepang, pulang, ya kan, rehat dulu setahun 2 tahun, baru transfer ke S1 juga bisa ya. Itu kemudian Ahmad Muzaki lagi, posisi magang di Jepang itu diberitahukan sebelum atau sesudah berangkat. Ya, kita akan sampaikan, Mas Ahmad Muzaki ya. Jadi khususnya saat di karantina ya. Jadi 4 bulan kedua, 4 bulan pertama kursus dulu nih ya sambil kuliah diploma 3. 4 bulan kedua ini karantina. Nah di karantina inilah kita udah sampaikan job apa saja yang akan kalian jalankan nanti ya. Dan itu pun nanti akan ada interview yang mendatangkan user ya, mendatangkan apa perusahaan dari Jepang ya. Datang langsung orangnya ya ke Bangli sana. Jadi asrama kita di Bangli ya, tapi kantor ada di Denpasar ya. Ini untuk asrama besarnya itu bisa menampung 500 bed ya. Nanti kapan-kapan kalau misalkan kalian ada waktu touring ya, ya luangkan waktu lah untuk survei-survei touring-touring kita siap memfasilitasi ya. Kalian cukup datang ke mana ke terminal ataupun ke bandara kita akan jemput ya. Nggak ada masalah, kita akan trip ke Bangli itu bagi yang pengen survei ya. Ya, jadi akan disampaikan saat karantina ya, Mas Muzaki ya. Itu. Kemudian Mas Dery lagi untuk psikotes bisa dilakukan online ya. Nah, oke, untuk check up kesehatan bisa dilakukan di daerah masing-masing. Oke, ya. Untuk psikotes yang magang, Mas Dery yang khususnya yang magang itu tidak dilakukan psikotes ya. Jadi cukup wawancara aja ya. Tidak perlu psikotes yang melibatkan lembaga psikologi untuk yang magang ya. Tapi untuk SSW khususnya di Bandung itu lewat psikotes ya. Tapi yang di magang yang di wilayah Bali tidak perlu psikotes, cukup wawancara aja. Jadi kita pengen kenal
pesertanya, attitude-nya, ya kan, visinya, sikapnya, mentalnya itu kita pernah kenal dengan wawancara. Ya. Kemudian MCU ya betul, MCU dilakukan di daerah masing-masing. Tapi MCU awal ini ya, sebelum masuk ke asrama, sebelum masuk ke apa karantina, itu MCU-nya awal ya, jadi nggak terlalu kompleks ya. Nanti kita akan apa sampaikan poin-poin apa saja yang harus MCU saat Anda sudah melakukan pendaftaran ya. Ya, jadi cukup bayar 350 transfer ke bank, nanti kita akan jadwalkan untuk apa interview, wawancara, review peserta dan itu akan dijelaskan apa saja yang dibutuhkan untuk medical check up di awal ya. Artinya jangan sampai Anda sebelum apa, setelah masuk asrama ada problem di sana ya. Jadi sebelum masuk ke asrama kita cek kesehatannya dulu ya. Biar kalian betul-betul apa clear ya. Karena di Jepang itu 100% harus ada apa tes kesehatan ya. Nggak mungkin di sana apa apa nggak dicek kesehatannya ya. Jadi MCU di daerah masing-masing Mas Dewi ya. Cuma nanti poin-poin apa aja yang MCU-nya kita akan sampaikan ya. MCU ada dua ya. MCU yang pertama saat Anda masuk sebelum masuk asrama dan MCU kedua itu menjelang keberangkatan ya. Kalau sudah MCU menjelang keberangkatan itu kita cover semua, jadi nggak usah bayar. Kita akan talangi dulu ya, bayar nanti ya. Tapi sebelum masuk asrama itu ada MCU-nya ya. Poin-poin MCU-nya apa saja itu setelah daftar ya. Jadi itu ringan kok. Jadi tapi bukan tes kesehatan di puskesmas ya, yang bayar cuma 10.000 ya. Nah, itu ya semua bisa yang buat ngurus SIM itu ya itu nggak berlaku ya. Tapi MCU yang ada di klinik ya. Itu ya Mas Dery. Kemudian Mas Hakim ya. Untuk pembiayaannya kan pakai dana talangan. Untuk pinjamannya berapa dan angsurannya per bulan, berapa tenornya berapa tahun, klaim asuransi kapan senilai berapa. Oke, sekali lagi saya sampaikan ya. Jadi dana talangan itu plafonnya 100 juta. Anda bisa pakai 80 boleh, 70 boleh sesuai dengan kemampuan Anda. Oke. Kemudian kalau toh asumsinya, simulasinya adalah 80 juta yang kalian mau pinjam, maka tenornya atau masa pinjamannya adalah 36 bulan, Mas. Ya. Kurang lebih ansuransinya 3 jutaan per bulan. Ya, kira-kira itu ya. Nah, klaim asuransi. Nah, asuransi ini asuransi apa dulu nih? Kalau asuransi apa pekerjaan, asuransi kerja ya, kecelakaan kerja itu di cover perusahaan ya. Tapi kalau ada juga asuransi sehari-hari yang mungkin kalian beli sendiri boleh. Anda kan sudah terima gaji tuh, ya kan? Boleh beli asuransi yang ada di sana ya. Nah, yang kita cover asuransinya adalah selama di asrama di Bali dan selama perjalanan ke Jepang. Sampai di Jepang Anda beli lagi ya asuransi apa yang Anda inginkan. Karena Anda sudah punya gaji gitu, 18 juta sampai 23 juta. Paling asuransi sekitar 1 jutaan atau nggak sampai ya 500 ribuan kalau nggak salah. Itu ya Mas Hakim ya. Kemudian Mas Slamet, Pak Andi bisa nggak kita gunakan KIP kuliah untuk pembiayaan? Maksudnya biaya kuliah pakai KIP termasuk, oh nggak bisa. Nggak bisa kita gabungkan dengan KIP ya. KIP diputus dulu ya, baru ikut program ini. Kalau digabung nggak bisa ya, mohon maaf Pak ya. Jadi KIP terpisah, nggak bisa kita gabung. Kemudian Mas Alfianto, itu kerjanya bidang apa? Di website ya, kuliahkerja.com ada 14 bidang ya. Itu ada di website. Kevin Ambara, berarti 4 bulan pertama kita bisa belajar dari rumah dan 4 bulan pertama baru di karantina. Ya, Mas. Kalau Mas Kevin ada di Bali, ya bisa belajar di rumah. Tetapi kalau yang teman-teman yang di luar Bali, ya itu kami sarankan berasrama saja. Ya. Karena satu, biar kenal sinseinya, biar kenal situasinya, ya kan. Toh juga 4 bulan. Ya, jadi opsional ya. Kalau yang dari luar Bali, ya harapannya berasrama. Tapi kalau yang ada di Bali, mungkin apa terlalu dekat mungkin atau mungkin masih apa istilahnya apa ya tidak diizinkan keluarga atau ada kesibukan di rumah ya boleh secara online. Ya. Nah, itu juga kita akan atur di sesi interview ya dengan kami ya, Mas Kevin ya. Nah, maunya seperti apa ya? Teman-teman lain juga fleksibel saja, mau di asrama boleh ya. Kalau dari luar kota ke Bali boleh 4 bulan ya untuk kursus bahasa. Atau yang di Bali sendiri mau daring juga boleh. Tetapi 4 bulan kedua yang karantina wajib di asrama. Ya, paham ya? Jadi 4 bulan, 8 bulan ini 4 bulan ini opsional,
boleh berasrama, boleh tidak, makanya hybrid ya. Tetapi kalau 4 bulan kedua, itu harus wajib karantina 4 bulan di Bali ya, di Bali. Itu ya Mas Kevin ya. Febriani, kalau sudah di 4, jadinya ikut pelatihan, apakah biaya pendidikannya sama dengan magang di 3? Tidak sama. Nah, Mbak Febriani, kalau pelatihan digital marketing itu biayanya cuma 10 juta ditambah plus-plus kalau nggak salah itu saya lupa ini. Kurang lebih sekitar 10 sampai 15 juta. Nanti saya share ya. Bagi teman-teman yang mahasiswa aktif ya ataupun yang sudah lulus D4 atau lulus S1 ya tidak perlu ikut diploma 3, tapi ikut pelatihan digital marketing ya. Nanti biayanya saya akan share ya. Japri saja. Kurang lebih sekitar 10 sampai 15 juta. Ya, itu selama 6 bulan. Tapi kalau diploma 3 itu sekitar 40 juta ya. Agak lebih tinggi karena dia harus kuliah 3 tahun. Itu ya, Mbak Febriani. Terus Ahmad Muzaki tanya lagi nih, untuk yang lulusan S1 boleh mengambil program yang lain. Apa ini? Untuk program Strata 2 Sistem Informasi. Jika bisa, apakah biaya sama? Oke, ya Mas. Muzaki bisa Mas, ambil S2. Ya. Biayanya kurang lebih sama ya, 40 juta. Cuman, kalau S2 itu juga berat gitu loh. Anda bisa nggak mengatur waktu ya kuliah S2 sambil bekerja. Ya. Prinsipnya nggak ada masalah. Cuman Anda harus menimbang-nimbang diri kalian sendiri ya. Materi S2 itu juga nggak sama dengan materi S1, tentu saja lebih berat ya. Nah, apakah bisa mengatur waktu? Ya, itu aja sebetulnya. Makanya saya sarankan D3 atau ikut pelatihan. Setelah pulang dari Indonesia, kalian punya tabungan banyak, mau S2, S3, S4 boleh. Ya, ini programnya kita bikin simpel dulu, fokus saja dulu. Karena di sana kalau kalian masih banyak cabang-cabangnya, khawatir nggak fokus gitu. Jadi prinsip bisa ya Mas Zaki ya, lulusan S1 ambil S2. Tapi S2-nya informatika ya, sistem informasi ya, di bidang komputer ya. Itu bisa, biayanya sama, 40 juta. Mas Dery, yang di luar Bali apakah bisa 4 bulan pertama juga biaya maksimum ditalangi oleh perusahaan? Ah, kita coba Mas Dery, kita ajukan dulu ya, sejauh mana anaknya itu. Jadi gini, oke. Misalkan, mohon maaf ya, mohon maaf sekali, kalian yang nggak punya uang, ya jangan berkecil hati, ya. Kalau toh memang kalian bisa tanda petik membantu kami, mudah-mudahan kami bisa ada solusi. Ya, misalkan bekerja di kami, ya, Eh, tidak bayar makan minum ya, atau makan minumnya kita tanggung perusahaan, tapi kalian ikut membantu bekerja di perusahaan kami, ya itu masih bisa ya. Makanya ini kasus khusus ya. Misalkan kalian dijadiin staff front office, staff marketing, atau staff IO ya, event organizer. Ini kan asrama kami kan ada kurang lebih sekitar 0,5 hektar ya. Itu akan ada kegiatan banyak ya, mengundang seluruh siswa SLTA se-Indonesia. Nah itu kan perlu event organizer ya. Nah mungkin kalian di situ. Nah, kompensasinya kira-kira seperti itu ya Pak Dewi ya. Tapi kalau asramanya gratis ya, tapi makan minumnya ya sesuaikan. Fleksibel, kita ngobrol-ngobrol aja kalau kasusnya ada kasus yang tertentu ya. Itu ya Pak Dery. Mas Ibnu, 4 bulan pertama pelatihan bahasa Jepangnya masih online ya. Nah, itu tadi hybrid ya. Mas Ibnu, 4 bulan pertama bisa pelatihan secara online kalau Anda nggak mau ke Bali. Tapi saran saya kalau misalkan bisa ke Bali silakan ya. Boleh ya. Jadi boleh online, boleh offline. Itu hybrid ya. Jadi bahasa Jepangnya 4 bulan pertama itu ya kan, bisa online, bisa offline. Tapi lebih nyaman offline ya karena ketemu senseinya langsung. Dan asramanya cuman Anda modal makan saja, nggak perlu modal bed, nggak perlu modal kayak kos yang harus bayar 2 juta sebulan, nggak perlu ya. Itu bisa dilakukan seperti itu ya, Mas Ibnu ya. Oke, terima kasih Mbak Febri. Oke, satu lagi dari Kevin. Pemilik 5 juta itu dibayarkan 4 bulan pertama atau pada saat bulan kedua, Pak? Kalau bisa infokan jawaban Pak. Oke, ya 5 juta itu dibayar 4 bulan pertama saat apa kalian menjalani pelatihan kursus itu ya. Harapannya masuk karantina 4 bulan kedua itu sudah clear pembayaran. Sudah tidak ada lagi hutang ya. Jadi 4 bulan pertama itu diharapkan lunas ya. Jadi setelah daftar, nanti jadwalnya saya share ya di grup ya. Jadi kalau di bulan ini gelombang 1 itu mulai Maret start belajarnya ya, Mas Kevin ya. Maret, April, Mei, Juni. Nah, Juni itu harus 5 juta itu harus lunas ya. Boleh 1,5 juta dulu, boleh 2 juta dulu, tapi minimal 1,5 ya.
Minimal 350 bayar pendaftaran, kemudian 1,5 juta, sisanya diangsur 3 kali selama 4 bulan di asrama. Ya, jadi 4 bulan kedua saat karantina itu sudah clear pembiayaan. Oke, Mas Muzaki saya mau join untuk membantu juga asal makan minum gratis. Ya Mas, nanti ya kita jabri-jabri ya. Tapi jangan semua ya. Kalau semuanya ikut yang gratisan ya gimana operasional gitu loh. Jadi kami sudah ngasih pembiayaan tanpa jaminan, tapi tolong dibantu yang punya apa rezeki masih cukup ya. Tolong melakukan pembayaran ya. Kita sama-sama lah ya. Kalau gratis semua ya repot Mas ya. Nggak ketemu skemanya. Tapi oke kalau Mas Muzaki mau join untuk bantu-bantu silakan ya. Jabri aja kasus khusus ya. Kemudian Muhammad Hakim dari angsuran dana talangan itu, Mas kira-kira nanti 3 juta itu harapannya ya, harapannya bisa menurun ya, Mas Hakim ya. Ya 3 juta kali 36 ya. Ya itu apa bisa kita apa adjustment lagi ya, adjustment lagi ya. Bisa menurun ya. Nanti setelah membayar 350 maka kita akan berikan skemanya, ya, cicilannya berapa ya. Jangan sampai terlalu besar ya. Tapi kan kalian bisa compare ya. Kalau Anda minjem uang berapa 80 juta ya di bank itu jatuhnya berapa ya. Dan harus ada jaminan ya. Mungkin kena bunga ya kan. Nah, itu repot lagi ya. Makanya itu Anda harus compare ya. Mahal atau enggak itu kita harus compare ya. Tapi yang jelas kalau sudah ikut apa membayar pendaftaran kita akan berikan skemanya. Kita transparan kok ya. Semampu Anda bagaimana solusinya kita cari sama-sama ya. Oke, cukup. Ini sudah selesai saya bacakan semua. Silakan. Ini sudah jam 17 atau sudah 18 ya. Waktu Indonesia Tengah. Saya buka lagi pertanyaan. Masih kita kasih kesempatan eh, maksimal 15 menit ya. 15 menit atau 20 menit lah. Ya kan? Mas Dery, saya punya satu masukan. Kalau berkenan diklat kewirausahaan dimasukkan cukup satu juga ilmu pariwisata. Oh iya Pak, siap kita akan sampaikan. Guiding technical, tugas mereka adalah Japri promosi pakai wisata. Oke, setelah mereka pulang ke Indonesia dibayar wisatawan asal Jepang. Oke, boleh Pak. Nanti kurikulum bisa kita sesuaikan ya. Terus apa tadi yang belum lewat ini? Andika, mohon info Pak, selain bidang IT, bagaimana law legal mohon petunjuk Ibu Emir, Ananda Emir, kelas 11 Surabaya. Maksudnya apa Bu ya? Eh, Perizinan kita lengkap Bu ya. Perizinan kita lengkap ya. Nanti bisa Japri atau apa saya agendakan untuk bahas khusus masalah legal ya. Kemudian selain bidang IT, kalau di Stikom ini kan partner kita kan Stikom Bali ya. Jadi IT semua. Ini maksudnya hukum ya, bidang hukum ya. Nggak ada Bu ya, mohon maaf. Jurusan di Stikom Bali itu berbasis IT. Kalau jurusan hukum, law atau legal tidak ada. Ya, tidak ada, khusus di bidang IT. Toh IT itu dipakai di semua bidang loh Bu ya. Sorry Mas Andika ya. Itu bisa di, dipakai di semua bidang ya. Anda berprofesi sebagai advokat misalkan, pasti harus punya dasar-dasar bidang IT kan. Nah, mengoperasikan komputer, apa download file, apa menjalankan apa e-learning dan sebagainya itu pasti pakai IT. Jadi IT itu dipakai di mana-mana, ya itu basisnya ya. Itu ya Andika atau Ibu Emir ya. Jadi dari Surabaya ya, boleh Bu kalau misalkan ada waktu merapat ke Malang Bu ya, Malang atau Blitar. Kalau dekat Malang ya di MCC ya, Malang Creative Center ya. Di situ ada tim kita, nanti bisa ngobrol-ngobrol di sana. Tapi make appointment ya Bu ya, janjian dulu. Haikal, sorry Hilal Akbar. Untuk daftar gelombang kedua itu gak masalah, oh gak masalah Mas ya. Gelombang dua silakan, gelombang satu silakan. Tapi ya kalau kuota terpenuhi ya kamu akan kegeser-geser ya karena ini programnya menarik sekali. Ya Anda cukup bayar 5 juta plus 350 bisa ke Jepang loh. Ya kan, yang lain nggak ada ya kan ke Jepang aja butuh tiketnya aja 6 juta, belum visa, belum paspor, belum hotel ya. Apalagi ini kalian dapat honor ya kan.
Jadi siapa cepat dia dapat ya. Ahmad Finjan. Mohon maaf Pak, terkadang kita mau ikut program ke Jepang tapi persyaratan sangat sulit. Apakah masih bisa dibantu supaya bisa mendapatkan kesempatan? Iya betul. Ke Jepang itu sulit ya, sangat sulit ya. Mohon maaf ini. Jadi memang harus ada persiapan, ya harus ada persiapan, ya, seperti kesehatan, ya. Terus dasar-dasar pengetahuan tentang bahasa Jepang, tentang lingkungan budaya di Jepang itu harus harus tahu, ya. Karena interviewnya akan mengarah ke sana. Tetapi program magang ini masih lebih mudah daripada program SSW atau Toketo Ginong. Itu Anda harus punya sertifikasi bahasa N4. Ya. Jadi level bahasa itu paling dasar itu N5, N5, N4, N3, N2, N1. Ya. Kalau magang ini N5, bahkan nggak perlu N5. Ya. Pokoknya anaknya semangat ya. Ya. Tapi kalau sudah SSW atau Toketo Gino, Anda harus N4. Nah, ini sulit. Kalau yang kamu cek di kuliahkerja.com ya, itu yang program Toketo Gino di Bandung ya, itu sistem gugur. Begitu kalian nggak lolos wawancara, nggak bisa lanjut. Begitu kalian nggak lolos medical check up, nggak bisa lanjut. Dan medical check up-nya itu bayar. Kalau nggak salah 1,5 juta dan itu full ya. Setelah dicek di rumah sakit satu poin Anda nggak terpenuhi kesehatannya maka akan gugur ya. Tapi kalau di magang tidak ya, di magang asal kalian punya semangat ya, anak punya komitmen tadi itu, anak punya komitmen ya, kita akan bantu ya. Kira-kira gitu ya Mas eh, Binjan ya. Ya silakan Febriani monggo kalau mau live ya. Hakim, mes di Jepang mandiri apa gratis? Mes di Jepang bayar sendiri toh. Ya kan? Jadi kan kalian punya gaji 18 sampai 28 sampai 23 itu dibayar untuk mes ya. Syukur-syukur kita bisa cari perusahaan yang ada mes. Cuman jangan terlalu berharap ya. Nah, dari awal perencanaannya harus ada biaya untuk mes ya. Kalau toh di sana mesnya gratis ya kan nah, ditabung lagi ya. Ya, jadi mes bisa gratis, bisa eh, bayar ya, tergantung perusahaan ya. Oke, Hakim, kontrak kerja 3 tahun, pulang bisa lanjut perpanjang. Bisa, Mas. Jadi kontrak 3 tahun, ya, tapi pulang dulu. Ya, pulang dulu untuk ngurus perpanjangan visa atau ganti visa. Ya, ini kan visamu kan visa magang nih ya. Setelah kamu punya pengalaman 3 tahun di Jepang, bisa belajar bahasa N4 bahkan N3, ya di Jepang ya punya sertifikasi di sana pulang dulu balik lagi ke Jepang bisa ya kan? Pakai visa SSW atau pakai visa Toki Tokino pekerjaan profesional itu bisa Mas bahkan kalau kalian di sana kerasan sampai 5 tahun 10 tahun langsung diberikan hak permanen residen ya 10 tahun ini bagi kalian yang usianya masih 20 ya 20 tambah 10 masih 30 ya. 30 tahun ya Anda bisa menjadi permanent resident. Bisa perpanjang kontrak ya. Dan Dika terima kasih ya, terima kasih Bu, Pak. Salam kenal kami di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ya. Terima kasih Ibu Bapak ya dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sampaikan ke teman-teman yang di Jawa Timur ya, di Surabaya ya. Kapan-kapan kita bisa ketemuan boleh, tapi di Malang Bu ya, di MCC Malang Creative Center. Silakan ya. Mas Dery, ada utusan kita yang di Bali untuk ketemu. Boleh Pak, silakan. Bapak, Ibu, atau Mas-Mas atau Mbak-Mbak ingin survei langsung ke Stikom boleh, survei ke asrama boleh, ya silakan. Mas Muzaki, apakah kalau sudah bayar sudah pasti magang di Jepang? Kalau semisal gugur dalam sesi gimana ya? Nah, ini memang ya betul. Tapi Mas Muzaki, ini magang ya. Eh, Mudah-mudahan ini eh, agak lebih mudah ya. Risikonya agak lebih ringan. Tapi kalau bekerja SSW, begitu gugur uang hilang gitu ya. Nah, kalau ini magang ya, sudah bayar nih ya kan. Di sana magangnya eh, nggak jalan atau nggak diterima magang. Nah, ini kita kasih kesempatan Mas. Kita kasih kesempatan untuk kita carikan user ya perusahaan sampai 5 kali ya. Tapi kalau sudah 5 kali memang nggak bisa ya sudah ya. Anda juga tanggung risiko masalah waktu, kamu juga risiko masalah biaya. Jadi biaya nggak usah dibalikin ya. Ya, tapi harapannya mulai dari sekarang optimis ya. Makanya harus ada
pembekalan dulu, ikut sosialisasi dulu, riset dulu ya. Jadi sehingga nanti betul-betul optimis bisa berangkat ya. Bisa magang kerja selamanya Pak? Bisa. Udah 10 tahun di sana. Jadi kalau magang itu nggak bisa selamanya. Kalau magang itu maksimal kontrak 3 tahun pulang. Ya. Habis itu bekerja profesional di Jepang 5 tahun sampai 10 tahun. Ya. Namanya magang. Masa magang terus-terusan, ya kan? Magang sebatas maksimal 3 tahun untuk belajar dulu lah, belajar budaya. Kan kalian nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke Jepang terus langsung bekerja jadi programmer kan nggak bisa. Jadi IT analis, dari database security kan nggak bisa kalau bagi orang IT ya harus menyesuaikan dulu. Nah, ini perlu penyesuaian selama tiga tahun gitu ya. Setelah itu pulang, ngurus visa, baru kerja profesional di sana ya. NTT segera Pak, kita akan buka cabang di NTT ya. Boleh di Lombok, boleh di Flores, boleh di Kupang. Kita akan, pokoknya ada partner silakan ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, oke. Masih Ilsat, silakan Mas. Mau resign, silakan. Mau resign, silakan. Mau resign. Mas Ali, nggak jadi. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Mas Devin, boleh di eh, oh,